Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu dalam mata kuliah Kalkulus 2 pada pertemuan 3 kita di siang hari ini. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin tentang turunan. Sekarang kita masuk pada subbab ketiga 1.3, yaitu turunan komposisi fungsi atau aturan rantai. Oke. Ini diberikan sebuah definisi jika Y sama dengan F bundaran G sama dengan FGX, maka Y aksen sama dengan F aksen GX dikali G aksen X, atau dengan notasi yang berbeda, Y aksen itu sama dengan diferensial Y per diferensial X atau DY per DX. Jadi sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Oke. Teorinya cuma segitu. Untuk lebih meningkat pemahaman lagi, Ibu akan memberikan contoh soal di slide berikutnya. Oke, mahasiswa semua, kita akan langsung ke contoh soal. Contoh soal pertama adalah Y sama dengan 1 dikurang X kuadrat semuanya berpangkat 5. Oke. Ini kita misalkan ya. Ini adalah U-nya. Nih. Ini U, dan berarti Y sama dengan U berpangkat 5. Ini kan U ya. Jadi yang Y itu ada U berpangkat 5. Oke. Tadi kita ketahui rumusnya adalah Y aksen sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Oke. Aturan rantai itu sebenarnya adalah setiap soal yang diberikan itu di dalam fungsi yang berpangkat ada pangkat lagi. Oke, Ibu ulangi lagi. Setiap fungsi yang berpangkat ada pangkat lagi. Kalau seperti ini fungsi yang diberikan untuk menyelesaikan turunannya, berarti otomatis untuk menyelesaikannya adalah dengan aturan rantai. Oke, ini dia. Oke, Y aksen nih yang tadi ya. Jadi sama dengan DY. DY-nya apa tadi? U pangkat 5 ya. Jadi U pangkat 5 diturunkan terhadap diferensial U. Jadi maaf gini, DU per DU pangkat 5 per DU dikali DU. U-nya itu apa? Berapa? D 1 dikurang X kuadrat. Oke, tutup kurung per DX. Oke, hati-hati. Ini U ya. Ini U. Oke. Ini tadi kan diferensial U per 5 per DU. Berarti kalau diturunkan menjadi U pangkat 5 diturunkan terhadap U menjadi 5 U pangkat 4 dikali. Yang ini artinya fungsi ini diturunkan ke variabel X. Jadi ini menjadi apa? Konstanta 0 ya. Berarti min. Oke, ini menjadi min 2X. Dia menjadi min karena min 1 dikali 2. Dia turunkan ya. Pangkat dikurang 1. Berarti seperti ini. 2X. Oke. Ini sama dengan. Oke. U kita ganti menjadi 5. U-nya adalah 1 dikurang X kuadrat berpangkat 4 dikali min 2X. Oke. Ini menjadi min 10X 1 dikurang X kuadrat berpangkat 4. Oke, ini dia hasil dari Y aksen. Oke, gimana? Bisa dimengerti ya? Ibu ingatkan lagi untuk penyelesaian dengan
aturan rantai, soal yang diberikan adalah suatu fungsi yang berpangkat dan dipangkatkan lagi. Berarti cara menyelesaikannya itu ada dengan aturan rantai. Oke. Oke, soal kedua ya. Untuk soal kedua, Y sama dengan akar dari 4X pangkat 5 dikurang X pangkat 3. Oke, kalau kita ganti ini menjadi, ini kan nggak kelihatan nih pangkatnya nih. Di dalam pangkat ada pangkat nggak kelihatan ya. Kalau kita ganti menjadi 4X pangkat 5 dikurang X pangkat 3 berpangkat setengah. Oke, udah kelihatan pangkatnya ya. Kita selesaikan, kita jawab. Ini menjadi, ini kita misalkan U ya. Oke, ini kita misalkan U. Berarti ini menjadi apa? Y aksen sama dengan DU, maaf, DY per DU dikali DU per DX. Oke, ini sama dengan DY kita adalah yang ini ya. Ini menjadi U pangkat setengah ya. Y kita adalah ini, kita ganti U, berarti U pangkat setengah. Ini menjadi DU berpangkat setengah diturunkan terhadap U dikali DU itu U yang ini ya, tanpa pangkat ya, fungsi yang ada di dalam tanda kurung. Oke, ini menjadi D 4X pangkat 5 dikurang X pangkat 3 per DX. Oke, ini sama dengan, U setengah diturunkan terhadap U menjadi apa? Setengah. Oke, benar, setengah. U setengah dikurang 1 berarti setengah menjadi minus setengah. Oke, Ibu tulis lagi. Nih, ini diturunkan ya, setengah. Pangkat dikurang 1 berarti setengah dikurang 1 berarti minus setengah. Dikali. Oke, ini menjadi apa? Nih, fungsi ini diturunkan terhadap X menjadi 20X pangkat 4 dikurang 3X kuadrat. Oke, ulangi lagi. 20X berpangkat 4 dikurang 3X kuadrat. Oke, sama dengan setengah. U kita ganti lagi ke Y itu. U-nya tadi menjadi, maaf ini 2 ya. U-nya adalah 4X pangkat 5 dikurang X pangkat 3 min setengah dikali 4X pangkat 5 dikurang X pangkat 3 berpangkat min setengah dikali, ini menjadi 20X pangkat 4 dikurang 3X kuadrat. Oke, ya, kita bagi nih sama dengan kita lanjut ke sini. Oke, udah variabelnya udah menjadi X semua ya. Oke, yang bisa kita sederhanakan itu ini nih, fungsi ini dikali dengan ini, karena dia tidak berpangkat. Oke, ini tidak bisa kita ganggu karena ada pangkat min setengahnya. Oke, kita sederhanakan menjadi 20X pangkat 4 dikurang 3X kuadrat per 2 dikali 4X pangkat 5 dikurang X pangkat 3 berpangkat min setengah. Oke, ini menjadi berapa ini? 10 ya. 10X pangkat 4 dikurang 3 per 2X kuadrat dikali 4X berpangkat 5 dikurang X berpangkat 3 pangkat min setengah. Oke, ini adalah hasil dari Y aksen. Oke, coba dipahami dulu, diperhatikan dulu. Oke. Untuk contoh soal ketiga, ini adalah variasi dari aturan rantai. Oke, dia masing-masing ini ada fungsi dan di dalam ada pangkat ya, ada fungsi berpangkat dan di dalam fungsi itu ada pangkat lagi. Nih, ini sama juga. Jadi, tapi di sini fungsinya ada 2 dengan operator kali. Berarti sifat turunan ada di sini. Berarti ini kita misalkan U, ini kita misalkan V.
Oke, kita jawab. Kita misalkan U kita sekarang adalah 1 dikurang 2x pangkat 3 berpangkat 4. Oke. Langkah yang pertamanya itu dia ada U per V. U aksennya itu yang kita pakai rantainya untuk mencari U aksen yang pakai rantainya. Sedangkan untuk mencari turunan ini baru kita pakai sifat turunan yang keempat. Oke. Jadi seperti ini. Ini kan U-nya. Ini kan ada dua fungsi nih. Jadi ini untuk fungsi U-nya, U aksennya pakai aturan rantai. Oke, ini menjadi apa? Kita langsung aja ya, karena 1 dan 2 sudah Ibu pakai sifatnya. Sekarang kita langsung aja, coba kita langsung. Ini menjadi 4, 1 dikurang 2x berpangkat 3 berpangkat 3. Karena udah diturunkan, ini tetap ya. Karena udah diturunkan, berarti pangkat dikurang 1. Untuk rantai kedua, ini istilahnya rantai kedua. Rantai keduanya adalah DU per DX. Berarti yang U ini ya, yang kita turunkan lagi ini menjadi apa kalau diturunkan? Turunan dari 1 adalah 0. Ini diturunkan menjadi min 6x kuadrat. Oke. Gimana? Bisa dimengerti? Oke, ini dia pakai rantai ya. Ini rantai pertama, turunan dari U itu. Oke. Terus rantai kedua yang ini. Yang di dalam ini diturunkan menjadi min 6x kuadrat. Oke. Kita masuk ke V-nya. V-nya adalah 4x kuadrat kurang 3 berpangkat 5. Sedangkan V aksen adalah pakai rantai ya. Karena di dalam fungsi ini ada pangkat terus dipangkatkan lagi. Berarti ini pakai rantai. Oke, rantai pertama. Jadi ini rantai pertamanya ya. Ibu langsung saja ini jadi 5 4x kuadrat kurang 3 berpangkat 4 dikali rantai kedua fungsi yang di dalam. Ini menjadi 8x. 3 jadi 0 ya. Oke. Udah kita lanjutkan. Baru kita masuk ke sifat turunannya. Sifat keempat turunannya F aksen X sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. U aksen. Nih ya, U aksen ya. 4 kali 1 dikurang 2 X pangkat 3 berpangkat 3 dikali min 6 X kuadrat. U aksen dikali V ya. Oke, ini dikali V-nya. 4x kuadrat kurang 3 berpangkat 5. Oke, ini U. Oke, ini U dikali V yang ini ditambah V aksen. Berarti ini bisa disederhanakan ya. Ini menjadi berapa nih? 40x. 4x kuadrat dikurang 3 berpangkat 4. Oke, jadi V aksen berarti 40x dikali 4x kuadrat dikurang 3 berpangkat 4 dikali U. U kita ini 1 dikurang 2x pangkat 3 berpangkat 4. Oke, gimana? Kira-kira ada yang bisa kita sederhanakan? Oke, kita sederhanakan lagi. Ini berpangkat ya. Kalau mau menyederhanakannya, kamu harus memecahnya satu-satu. Oke. Yang bisa kita sederhanakan cuman yang ini ya. Oke, ini tuh. Ini menjadi min 24x kuadrat. Selanjutnya, ini lagi nih, ini sampai ini min 24. Ini menjadi 1 ya. 1 dikurang 2x pangkat 3 berpangkat 3. Oke, dikali 4x kuadrat kurang 3 berpangkat 5. Oke, ini dia min 24x kuadrat. Yang ini dia. Ini yang ini ditambah. Oke, ini enggak ada yang bisa
kita kalikan ya, berarti tetap disalin aja. 40x 4x kuadrat dikurang 3 berpangkat 4 dikali 1 dikurang 2x berpangkat 3 berpangkat 4. Oke, ini dia hasil dari F aksen X untuk soal yang ketiga. Gimana? Bisa dipahami semua? Oke. Oke. Sebenarnya untuk soal ketiga tadi itu Ibu kurang ya, karena pertanyaannya di sana juga F aksen 1 juga ditanya. Oke, jadi mungkin bisa Ibu wakili di soal nomor 4 ini. Oke, nih Ibu tulis supaya ingat ya. Oke, untuk soal nomor 4 ini ada 2 versi. Oke, Ibu hanya menerangkan 1 versi saja. Mungkin ada mahasiswa yang punya versi lain. Oke, untuk ujian Ibu akan menghargai versi-versi yang kamu punya, itu yang sesuai dengan aturan yang pernah Ibu terangkan ya. Jadi kalau bikin cara lain tapi tidak ada sifat di sana, berarti hasilnya nggak benar kan. Jadi kalau memang ada versi lainnya dan itu ada sifat-sifat di sana, berarti hasilnya benar. Oke, ini versi pertama yang akan Ibu bikin di sini. Oke, ini kita jawab ya, kita jawab. Oke, ini Ibu ganti nih untuk versi yang pertama ini fx itu Ibu pisah ini menjadi 1 dikurang x berpangkat 3. Oke, untuk pembilang, terus untuk penyebut 1 ditambah x berpangkat 3. Oke, versi lainnya langsung diturunkan ya. Terus rantai kedua yang menjadi U per V. Yang ini langsung Ibu jadikan ini yang U, ini per V. Oke, ini fungsinya 2 ya. Fungsi pertama dan fungsi kedua, berarti ini fungsi pertama menjadi U, fungsi kedua menjadi V. Oke, kita misalkan U sama dengan apa tadi? Ini U yang di atas ya. 1 dikurang X berpangkat 3. Berarti waksen sama dengan 3, 1 dikurang X berpangkat 2. Lalu rantai keduanya yang di dalam ini kan, ini menjadi min 1. Oke, pahami lagi. Rantai pertama diturunkan, lalu pangkat dikurang 1. Rantai kedua, fungsi yang ada di dalam kurung, ini menjadi min 1. Oke, ini kalau disederhanakan menjadi min 4. Maaf, kok min 4? Min 3 ya. Min 3, 1 dikurang X berpangkat 2. Oke, min 3, 1, 2. Oke. Untuk V, yang ini, 1 ditambah X berpangkat 3. Maka, V aksen sama dengan 3, 1 ditambah berapa? 1 ditambah X berpangkat 2. Oke, dia turunkan lalu pangkat dikurang 1. Untuk rantai kedua ini menjadi 1. Kalau disederhanakan yang menjadi 3, 1 ditambah X berpangkat 2. Oke, kita lanjutkan. F aksen X, ini rumusnya apa? Oke, U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Oke, ini sama dengan U aksen. U aksen yang mana nih? Ini ya. Min 3, 1 dikurang X kuadrat. Nih, U aksen min 3, 1 dikurang X kuadrat dikali V. 1 ditambah X berpangkat 3 dikurang V aksen 3, 1 ditambah X kuadrat dikali U, 1 dikurang X berpangkat 3 per V kuadrat. Mana V kuadratnya?
1 ditambah X berpangkat 3. Oke, perhatikan lagi U aksen. Oke, ini dia. Dikali V. Oke, dikurang 3 dikali V aksen kali U. Oke, per V kuadrat. Berarti 1 ditambah. Oke, itu dia. Oke, pertanyaannya adalah, oke, F aksen yang berpangkat setengah. Oke, ini turunnya seperti ini. Tidak ada yang kita bisa sederhanakan lagi ya. Oke, nggak bisa. Oke, jadi kita akan substitusi ini menjadi setengah. Jadi F aksen setengah berapa? Oke, ini dia. Kita lanjutkan lagi ya. Semua nilai X Ibu ganti dengan setengah karena dia minta setengah itu X itu diganti dengan setengah ya. Oke, oke, kita hitung ya. Ini sama dengan min 3, 1 dikurang setengah adalah setengah, berpangkat 2 dikali 1 ditambah setengah adalah 3/2 ya. Oke, 3/2 berpangkat 3 dikurang 3 sama 3/2 berpangkat 2 dikali 1 dikurang setengah. Oke, setengah berpangkat 3 per 3/2 berpangkat 3. Oke, ini sama dengan berapa? Min 3 setengah berpangkat 2 berarti 1/4 dikali 3 berpangkat 3 adalah 27 per 2 berpangkat 3, 3 berpangkat 3 27, 2 berpangkat 3 adalah 8 dikurang 3, ini menjadi 27 berpangkat 8, maaf, ini pangkat 2, oke, ini pangkat 2 ya, ini pangkatnya 3, ini pangkatnya 2, bukan 3, oke, ini menjadi 9 berpangkat 4, dikali 1/8 per berapa? 27 berpangkat 8. Oke. Udah sama dengan 3. Oke. Min ini menjadi min berapa ya? Min 3 kali 7 berarti min 81 per 32 dikurang 27 per 32 per 27 per 8. Oke. Ini kita bikin di sini saja ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, ini sama dengan berapa ini? Min 81 kurang 27 ini menjadi berapa? Min berapa itu? 108 ya, 108 per 32 di per 27 per 8. Oke, sama dengan, oke, ini waktu sekolah menengah atas dulu masih ingat kalau seperti ini angkanya atau perhitungannya, menyelesaikannya gimana? Oke, ini bagi loh. Kalau menyelesaikannya gimana? Ini min 108 per 32. Oke. Tanda bagi ini dirubah menjadi kali, lalu yang ini pembilang diganti menjadi penyebut, ini menjadi 8 per 27. Oke, disederhanakan ini menjadi 4. Oke, ini menjadi min 108 per berapa? 82. Oke, 108 juga ya. 108. Jadi ini sama dengan min 1. Jadi F aksen setengahnya
sama dengan min 1. Oke, gimana? Bisa dipahami? Oke, ini sudah 4 contoh soal yang telah Ibu 4 ya. 4 contoh soal yang telah Ibu terangkan pada pertemuan ini. Untuk contoh soal kelima, coba kamu coba di rumah apa beda contoh soal kelima dan contoh soal keempat tersebut. Oke, semoga bisa dipahami dan mengerti semua ya contoh soal yang telah Ibu berikan. Gimana mahasiswa semua bisa memahami contoh soal yang Ibu berikan? Jikalau belum mengerti, bisa diulangi lagi video yang telah Ibu kirim. Pada pertemuan ini, Ibu akan memberikan latihan kedua. Di sini ada 10 soal yang akan kamu kerjakan dalam rentang waktu 2,5 jam ini. Semoga mahasiswa semua bisa mengerjakan latihan yang Ibu berikan dengan semaksimal mungkin. Sampai di sini pertemuan kita, insya Allah ketemu minggu depan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.